Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan update mengenai channelku dan aku akan membahas tentang gimana sih cara untuk memulai channel YouTube dari nol ya teman. Nanti aku bakal memberikan beberapa tips yang barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, ini juga untuk menjawab salah satu pertanyaan dari Kak Diki Channel ya, pengen jadi YouTuber kayak orang tapi nggak ngerti daftar dan nggak bisa ngedit terus kamera DLL. Nah, jadi di channel ini aku bakal bahas tips-tips untuk YouTuber pemula ya, men, supaya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, buat teman-teman yang masih bingung gimana cara bikin YouTube, ini sesimpel kamu tinggal perlu membuat akun Google Mail ya, men. Jadi sesimpel kamu tinggal ke Google aja di sini, kamu ketik Gmail, kemudian kamu login ke Gmail. Kalau misal kamu masih belum ada akun, kamu bakal bikin dulu di sana, nanti kamu bakal perlu registrasi terlebih dahulu. Kalau misalnya kamu udah memiliki akun Gmail, setelah itu langkah berikutnya adalah kamu tinggal ke youtube.com. Nah, di youtube.com ini adalah website YouTube Element. Jadi di sini kamu tinggal perlu login menggunakan Google account kamu. Caranya kamu tinggal klik ke bagian ini. Nah, kalau misalnya akun Google kamu masih baru di YouTube, nanti di sini ada opsi untuk membuat channel Element. Kamu tinggal klik ke bagian buat channel di situ. Karena di sini aku udah memiliki channel, makanya di sini aku langsung bisa buka YouTube Studio. Nah, atau kamu juga bisa ke bagian akun kamu di sini, terus kamu tinggal ke bagian ini Element, yaitu setting. Nah, di sini kalau misalnya kamu ke bagian account di sini, nih kamu bisa lihat ya, di sini kamu bisa add or manage your channel. Kamu tinggal klik ke bagian add or manage your channel. Di sini kamu tinggal bisa membuat channel baru. Caranya kamu tinggal pencet create channel di sini ya, men. Berikutnya di sini kamu tinggal masukin nama channel kamu, kemudian kamu nanti udah bisa membuat channel, kamu bisa kustomisasi segala macam dan akhirnya kamu bisa mulai mengupload video. Nah, jadi begitu ya, men, cara untuk membuat channel YouTube. Tapi sebenarnya banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat channel YouTube. Masalahnya bukanlah di membuat channel YouTube. Membuat channel YouTube itu mudah, tapi banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan. Contohnya apa? Contohnya, yang pertama adalah kamu harus benar-benar menentukan niche dan konsep dari channel kamu. Karena ini akan benar-benar mempengaruhi untuk bagaimana cara channel ini bisa menghasilkan uang ke depannya, teman. Setiap niche yang ada di luar sana, tentu cara menghasilkan uangnya bisa berbeda dan kemampuan untuk monetisasinya berbeda. Misalnya kamu channel yang keuangan, atau kamu channel masak, atau kamu channel olahraga, atau channel gaming. Setiap dari channel tersebut memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang yang berbeda. Kalau misalnya aku pribadi, aku di sini adalah kebetulan aku channel keuangan, kebanyakan membahas aplikasi keuangan. Ini RPM dan CPM-nya di angka sekitar $2,5 dan $4 sekian ya, teman. Nah, ini tergolong lebih tinggi ketimbang rata-rata ya, teman, karena aku di sini membahasnya mengenai keuangan. Kalau misalnya kamu membahas topik lain, misalnya gaming, otomatis nanti RPM-nya bisa lebih rendah, tapi harusnya bakal lebih mudah untuk mendapatkan view ya, teman. Kenapa lebih mudah? Karena untuk mendapatkan view di konten gaming, itu jumlah orang penikmatnya atau jumlah penontonnya itu jauh lebih banyak ketimbang konten-konten seperti aku ini yang membahas soal investasi. Nah, kalau misalnya di total sejauh ini aku udah mendapatkan sekitar $1.000 sekian ya, teman, dan ini udah selama beberapa bulan aku di YouTube ini. Kalau nggak salah, aku mulai monetisasi itu sekitar di bulan Februari ya. Nih kamu bisa lihat, aku mulai monetisasi di tanggal 14 Februari, hadiah Valentine ya, teman. Aku mendapatkan monetisasi dari YouTube. Nah, dari situ baru channel ini akhirnya bisa berkembang sampai sekarang dan sejauh ini udah menghasilkan $1.078 atau kalau di rupiah ini itu sepertinya sekitar 14 juta sekian ya, teman. Nah, kalau misalnya saranku pribadi, kamu pengen bikinnya apa? Saranku adalah kamu bikin sesuatu yang bikin kamu happy ya, teman. Dengan kamu bikin sesuatu yang kamu happy, dengan kamu bikin sesuatu yang kamu enjoy ngerjainnya, itu kamu bakal bisa bertahan lebih lama. Karena dalam kamu membuat channel, aku saranin kamu harus mikirnya buat long term. Kamu harus pikir ini menjadi profesi yang kamu bakal lakukan mungkin sampai 5 tahun ke depan masih kamu lakukan, 10 tahun ke depan masih kamu lakukan. Karena yang namanya YouTube itu harus konsisten ya, teman. Jangan sampai kita hanya baru berkarya beberapa bulan, akhirnya berhenti malah melanjutkan di bidang lain. Kalau misalnya kita nggak tekunin seperti itu, pada akhirnya nanti kita nggak bisa menjadi sukses di bidang YouTube ini ya, teman. Jadi saranku kamu bikin topik yang benar-benar kamu suka dan semangat kamu bahasnya. Kalau misal kamu masih bingung, langkah pertama adalah mungkin kamu bisa sering-sering main YouTube aja, teman. Sering-sering kamu berkunjung ke channel orang lain, kamu lihat orang lain gimana membuat channelnya, gimana konten-konten yang membahas suatu niche tertentu, kamu sering-sering aja browsing, nanti semakin kamu sering, kamu semakin ada idea channel apa yang bakal kamu bikin ke depannya. Nah, jadi pastikan kamu bikin yang kamu suka supaya ini bisa menjadi karir jangka panjang kamu dan juga kamu jangan sampai burn out kerjainnya, kan? Berikutnya, kalau misal kamu udah tahu apa niche-nya, kamu harus setting dengan benar. Nah, kalau misal kamu klik ke bagian setting, di sini kamu bisa ngatur banyak ya, mulai dari currency, terus di sini channel. Nah, di sini pastikan kamu pilih negara kemana kamu pengen mentarget penonton-penonton kamu. Kalau di sini aku pilih Indonesia karena kebetulan penontonku adalah dari Indonesia. Walaupun aku pribadi nggak tinggal di Indonesia, tapi nggak apa-apa, aku pilihnya Indonesia aja, kan?
Berikutnya, keyword ini kamu jangan sampai kosongin. Kalau bisa kamu bener-bener isi dengan apa yang pengen kamu bahas. Kalau misal kamu bahasnya tentang keuangan, ya kamu isinya tag-tag yang membahas soal keuangan. Kayak di sini aku bahasnya mengenai keuangan, makanya teksnya seperti ini ya, kan? Ada investasi, literasi keuangan, personal finance, investasi, investor, cara menghasilkan uang, dan sebagainya. Jadi pastikan tag ini benar-benar yang kamu sesuai dengan channel kamu atau konten kamu. Berikutnya ini upload default, ini kamu nggak perlu isi, nanti ini buat belakangan aja ya, kan? Ini teknik yang lebih advance-nya lagi. Nah, berikutnya di bagian advance setting ini kamu perlu setting apakah channel ini untuk dibuat untuk anak kecil atau bukan. Kalau bukan, kamu centang yang kedua ya, kan? Berikutnya bagian feature eligibility ini kalau bisa kamu lengkapin semuanya ya, kan? Nanti kalau nggak salah kamu juga bakal diminta untuk verifikasi nomor HP. Jadi kamu lengkapin aja semuanya ini untuk supaya akun kamu bakal bisa lebih aman ya. Kalau ada seperti ini, pastikan dilengkapi dan juga masukkan nomor kamu yang benar ya, kan? Nah, kalau misal kamu udah mulai setting dengan benar, kamu udah boleh mulai upload beberapa video. Nah, jadi dua hal yang paling penting dalam channel YouTube itu sebenarnya cuma dua ya, kan? Kalau kamu bisa maksimalin dua hal ini, itu udah sangat cukup untuk membantu channel kamu bisa growing. Apa itu dua hal tersebut? Yang pertama adalah click through rate atau seberapa banyak orang yang ngeklik channel kamu. Misalnya ada 100 orang yang dikasih lihat video ini, kemudian 10 orang ngeklik, ya berarti click through rate kamu adalah 10%. Nah, poin kedua ini adalah retention rate. Retention rate adalah seberapa lama orang menonton video kamu. Contoh kamu punya konten 5 menit, rata-rata orang menonton 3 menit. Itu berarti retention rate-nya ada di angka sekitar 60% sekian. Nah, kalau misal kamu bisa maksimalin click through rate dan retention rate, click through rate adalah caranya kamu bikin thumbnail yang bagus, retention rate adalah caranya kamu bikin konten yang bagus dan bikin orang bisa nyantol lama di video tersebut. Kalau kamu bisa maksimalin 2 poin tersebut, itu udah cukup banget buat YouTube kamu bisa berkembang ya, man. Nah, untuk tipsnya apa? Tipsnya banyak, nanti mungkin aku bakal bahas di video-video berikutnya. Berikutnya ini poin yang lumayan penting, yaitu be resourceful. Kamu seharusnya mulai dulu dengan apa yang kamu miliki. Kamu nggak perlu mikir misalnya seperti ini, kamu sempat bahas soal kamera, ngedit, apa segala macam. Nah, kalau misalnya buat di awal, menurut aku pribadi, kamu nggak gitu perlu pusingin dulu. Yang penting kamu mulai dulu dengan semua yang kamu punya. Kalau misal kamu masih belum miliki komputer atau misalnya belum mau beli komputer, nggak apa-apa, kamu bisa mulai dengan HP dulu ya, man. Bahkan aku tahu di luar sana ada loh YouTuber yang hanya bermodalkan HP, ngeditnya di HP, screen record doang, terus juga bisa ditampilin mukanya di HP tersebut sambil dia ngomong, sambil dia screen record. Penghasilannya itu bisa di atas 50-an juta per bulan. Aku lumayan ketemu banyak channel-channel yang seperti itu. Nah, jadi kalau menurut aku pribadi, ini bukan masalah jirnya, tapi masalah gimana kita menyediakan konten untuk ditonton orang aja ya, man. Jadi kalau saranku pribadi, kamu nggak perlu pusing dulu. Saranku adalah kamu be resourceful dulu. Kamu mulai dengan apapun yang kamu punya saat ini. Nah, kalau misalnya nanti kamu udah menggunakan HP, terus kemudian beberapa bulan setelahnya, katakan setengah tahun, 1 tahun setelahnya, YouTube kamu udah mulai menghasilkan uang, ini saranku adalah kamu mereinvestasikan uang dari YouTube tersebut ke channelmu lagi. Tujuannya apa? Supaya channelmu bisa semakin grow lagi. Contoh kalau misalnya di channel ini, kan sejauh ini aku udah menghasilkan sekitar $1.000 sekian, atau sekitar 15 juta. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya uang ini aku reinvestasikan ke channel ini, tujuannya supaya untuk menumbuhkan channel ini. Jadi jangan sampai kalau misalnya ada keuntungan YouTube, kamu langsung nikmati. Saranku jangan seperti itu, uangnya kamu reinvestasikan ke channel tersebut supaya bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Kalau aku pribadi, karena channelku adalah channel keuangan, kebanyakan kontenku membahas keuangan, makanya mungkin sebagian besar dari uang ini akan aku gunakan untuk diinvestasikan supaya aku bisa memberikan review bagi teman-teman semua gimana cara berinvestasi. Nah, salah satu contoh kasus yang paling keren dari mereinvestasikan keuntungan itu channelnya MrBeast ya, kan? Kalau misal kamu tahu channelnya MrBeast, ini adalah salah satu YouTuber terbesar dunia di mana subscribernya udah mencapai angka 104 juta ya. Nah, satu hal yang hebat dari MrBeast ini, selain dari kontennya, itu adalah kemampuan bisnisnya, di mana setiap kali dia menghasilkan banyak uang, dia kan udah ngasilin uang banyak banget dari views-nya yang puluhan juta ini. Nah, keuntungan dari video tersebut semuanya direinvestasikan untuk bikin video yang lebih bagus lagi di kedepannya. Jadi ini dia sangat agresif. Kalau kita kan mungkin nggak pakai semua uangnya untuk direinvestasikan ke video, mungkin kita hanya pakai berapa persen. Nah, kalau MrBeast ini dia hampir 100% uangnya dibikin untuk membuat video yang lebih bagus ke depannya. Alhasil channelnya bisa sampai tumbuh gila-gilaan sampai seperti ini ya, man. Nah, jadi kalau misalnya saranku pribadi, kalau misal kamu udah mulai ada untung, kamu gunakan untuk reinvest dulu ke YouTube-nya dan juga grow dulu, nanti baru belakangan kamu menikmati channel tersebut ya, man. Baru belakangan kamu menikmati hasil dari channel tersebut ya, man. Berikutnya adalah kamu harus konsisten upload dan bikin jadwal. Kalau bisa kamu bikin jadwal misalnya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, atau misalnya pengen sehari sekali.
atau misalnya kamu pengen setiap Senin sama Jumat kamu upload video, itu terserah. Yang penting kamu harus bikin konsisten ya teman. Nah kalau misalnya kamu belum bisa konsisten di awal, saranku kamu bikin video yang banyak dulu. Misalnya kamu belum bisa konsisten nih, ya udah kamu di awal siapin dulu aja, mungkin kamu siapin 30 video atau siapin 50 video, terus nanti kamu uploadnya selama berkala, selama beberapa saat, misalnya setiap hari Senin sama Jumat tadi, atau terserah kamu bisa atur sendiri. Yang penting kamu udah siapin di awal supaya kamu nggak keteteran ya teman, karena kalau misalnya kamu belum siapin banyak, takutnya nanti kamu keteteran. Nah berikutnya ini saran terakhir yang bisa aku berikan ke teman-teman. Jadi yang namanya dalam kamu berkarya di YouTube ini, kamu harus beneran sabar, karena nyatanya adalah banyak banget orang yang udah bikin banyak video terus masih belum menghasilkan dan akhirnya berhenti. Padahal untuk kamu bisa mulai menghasilkan dari YouTube itu emang diperlukan banyak video biasanya ya kan. Nah aku tahu salah satu channel ini, channel di luar negeri, ini channelnya udah menghasilkan sekitar 5 juta dolar dalam setahun, dan ini subscribernya udah total 3 juta. Nah channel sebesar ini aja dulu kalau nggak salah di awal dia cerita dia udah upload sampai hampir 100 atau 100 lebih gitu, itu baru dia mulai bisa monetisasi. Tapi setelah monetisasi langsung channelnya meledak dan makin besar lagi ya man. Ini juga channel luar negeri yang kamu boleh cek, ini juga bagus banget ya man. Nah begitu juga kalau misalnya kamu lihat channelku nih, kalau misalnya kamu lihat channelku di sini, aku 1000 subscriber itu selama beberapa bulan konten ya nih. Kalau nggak salah aku mulai bikin video pertama itu 3 September, kemudian bikin video sampai kalau nggak salah udah 100 lebih itu di tanggal 12 Februari, itu baru bisa mulai ajuin monetisasi. Jadi buat di awal kamu harus bener-bener sabar. Kalau misalnya video kamu belum ditonton orang, bikin terus aja kan. Kalau misal kamu belum bikin 100 atau belum bikin 200, kamu coba aja bikin terus, karena yang namanya YouTube ini emang benar-benar membutuhkan yang namanya konsistensi. Selama kamu belum menyerah, ya kamu belum gagal ya kan. Nanti kalau misalnya kamu udah bikin 100 atau 200 video, nanti dari sekian banyak video tersebut kan pasti ada yang meledak. Nah dari yang meledak itu kamu lihat mana yang view-nya gede dan topik apa yang ada di video tersebut, dan video-video berikutnya kamu bisa bikin yang berkaitan dengan konten yang kamu bahas di video tersebut ya kan, supaya channel kamu bisa semakin bertumbuh lagi. Nah jadi mungkin gitu aja tips-tips dasar yang bisa aku berikan buat teman-teman semua yang baru mulai di dunia per YouTubean ini. Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Aku juga perlu disclaimer bahwa aku juga masih belum sukses dan aku masih belajar dalam dunia YouTube ini ya men. Aku pribadi juga belum memiliki banyak subscriber, aku hanya berbagi apa yang aku tahu mengenai dunia YouTube ini. Nah mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Nanti aku bakal bikin video-video berikutnya yang berkaitan dengan content creation di YouTube. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.